Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Nurfadila. Saya prodi dari Akar Waktu Usada Cikarang, Bekasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau memberikan satu contoh dokumentasi keperawatan tentang di ruang OK. Baik, di sini saya akan memberikan terlebih dahulu tentang pengertian dokumentasi keperawatan. Jadi, dokumentasi keperawatan itu merupakan bukti, pencatatan, dan pelaporan yang dimiliki perawat dalam melakukan pencatatan keperawatan. Nah, yang berguna untuk kepentingan klien, perawat, dan tim kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan. Nah, di sini saya akan memberikan kayak contoh latar belakang di ruang OK. Di sini dalam Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit dijelaskan bahwa penyelenggaraan rumah sakit bertujuan memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien atau patient safety, masyarakat, lingkungan rumah sakit, dan sumber daya manusia di rumah sakit. Nah, oleh sebab itu, jadi rumah sakit berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit. Nah, jadi di sini pembedahan merupakan salah satu tindakan medis yang penting dalam pelayanan kesehatan. Nah, tindakan pembedahan merupakan salah satu tindakan medis yang bertujuan untuk menyelamatkan nyawa, mencegah kecacatan, dan komplikasi. Nah, namun demikian pembedahan yang dilakukan juga dapat menimbulkan komplikasi yang dapat membahayakan nyawa. Jadi kesalahan-kesalahan selama operasi itu antara lain kayak kesalahan inisisi pada posisi yang akan dilakukan operasi. Nah, jadi kesalahan dalam pemberian label pada spesimen, patologi, kesalahan transfusi, dan obat-obatan. Jadi sehingga pasien sangat rentan terhadap bahaya yang disebabkan oleh kesalahan-kesalahan tersebut saat menjalani operasi. Standarisasi prosedur pembedahan yang aman dapat mencegah terjadinya cedera dan kesalahan dalam prosedur pembedahan. Baik, di sini saya akan memberikan kayak ruang lingkup. Nah, di sini ada pedoman membahas tentang bagaimana pelayanan kepada pasien diberikan dimulai pada saat diterimanya pasien di ruang persiapan operasi, dilanjutkan ketika pasien mendapatkan pelayanan medis atau tindakan pembedahan, dan sampai dengan penanganan pasca operasi di ruang pulih, sadar, atau recovery room. Jadi kayak ruang lingkup pelayanan instalasi bedah sentral meliputi pemberian pelayanan untuk menunjang pelayanan anestesiologi dan memberikan pelayanan untuk menunjang pelayanan pembedahan spesialistik dan subspesialistik. Nah, di sini ada cangkupan pelayanan anestesi. Nah, di sini ada pelayanan anestesi meliputi anestesi di dalam kamar operasi, termasuk sedasi moderat dan sedasi dalam pada jadwal yang terencana maupun di luar jadwal seperti pada operasi emergensi. Pelayanan anestesi di rumah sakit yang harus seragam sesuai dengan pedoman dan standar pelayanan operasional yang ada. Jadi dokter anestesi itu yang bertanggung jawab terhadap semua tindakan anestesi mulai dari masa pre-anestesia sampai pada pasca anestesia. Jadi dokter anestesia bertanggung jawab untuk menjaga dan meningkatkan wawasan serta keterampilan termasuk para petugas anestesi yang lain. Nah, di sini ada jenis operasi menurut waktunya. Seperti itu kayak operasi elektif dilakukan dengan perencanaan dan penjadwalan yang sudah disetujui dokter anestesi dan dokter bedah. Jadi di sini juga ada operasi emergensi yang dilakukan pada semua pasien yang harus segera diambil tindakan pembedahan dalam waktu yang golden period. Nah, di sini juga kayak ada batasan operasional kamar bedah operasi dilakukan mulai pasien sampai ruang persiapan operasi dan diserah terimakan dengan petugas kamar operasi sampai dengan pasien selesai dilakukan tindakan operasi di ruang pulih, sadar respori room. Setelah itu pasien dipindahkan
dipindahkan ke ruang rawat atau ke ruang ICU, atau langsung pulang untuk pasien on-day, kurs super atau ODSDS. Nah, di sini juga kayak ada praoperasi itu. Yang pertama itu melakukan pengkajian, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi serta dokumentasi keperawatan pasien selama praoperasi. Nah, yang kedua itu menyiapkan lingkungan kamar bedah dalam keadaan siap, pakai meliputi ruangan pembedahan dan perlengkapan dasar kamar bedah atau basis equipment. Nah, yang ketiga itu menyiapkan instrumen steril sesuai dengan jenis pembedahan. Yang keempat, menyiapkan linen dan sarung tangan steril sesuai dengan kebutuhan pembedahan. Yang kelima, menyiapkan berbagai perlengkapan persediaan bahan habis pakai, antara lain kayak semisalnya kasa, benang, pisau operasi, jarum suntik, dan desinfektan. Nah, yang keenam itu yang terakhir, menyiapkan perlengkapan penunjang operasi dengan tepat dan benar. Nah, di sini kayak ada intraoperasi itu. Yang pertama, melakukan pengkajian, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi serta dokumentasi keperawatan pasien selama intraoperasi. Nah, yang kedua itu melakukan cuci tangan, bedah dengan baik dan benar. Yang ketiga, menggunakan jas operasi dan sarung tangan steril sesuai dengan jenis pembedahan baik di meja mayo maupun di meja tray. Yang keempat itu bersama-sama dengan perawat sirkuler menghitung berbagai perlengkapan seperti kasa, instrumen, jarum, deper, dan lain-lain. Nah, yang kelima itu mengatur posisi pasien. Yang keenam melaksanakan prinsip teknik antiseptik. Yang ketujuh melakukan prosedur drafting. Yang kedelapan itu mengendalikan instrumen dan alat-alat secara baik dan benar sesuai kebutuhan. Nah, yang kesembilan itu melakukan perhitungan jumlah instrumen dan bahan habis pakai seperti kasa, deper, tampon, dan lain-lain yang digunakan sebelum penutupan luka. Nah, di sini juga ada post operasi itu. Yang pertama itu ada melakukan pengkajian, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi serta dokumentasi keperawatan pasien selama paksa operasi. Yang kedua itu memeriksa dan menghitung kembali semua instrumen yang digunakan sebelum pasien dipindahkan ke ruang pemulihan. Yang ketiga itu melakukan fiksasi drain yang digunakan. Yang keempat itu terakhir mengganti alat tenun dan memindahkan pasien. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf tentang menceritakan satu topik dokumentasi keperawatan di ruang OK. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.